wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafri, NIM 18060065, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, urbanisasi dan migrasi desa kota, dan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Baiklah, materi pertama yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, penyebab, konsekuensi, dan kontroversinya. Yang pertama, isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Penduduk dunia bertambah kurang lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Hampir semua pertumbuhan penduduk neto ini sekitar 97% terjadi di negara-negara berkembang. Jumlah kenaikan yang signifikan besar itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah manusia. Akan tetapi, masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka. Hal ini merupakan masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk ini berlangsung cepat, dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Maka dari itu, muncullah banyak pertanyaan mengenai isu tersebut dan akan terjawab pada pembahasan kita sampai akhir video ini. Yang kedua, pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Di masa lalu, yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk dunia diperkirakan lebih dari 6 miliar orang, sedangkan di masa depan, yaitu tahun 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 3,2 miliar orang. Secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh cepatnya peralihan dari era yang didirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang didirikan dengan angka kematian yang menurun tajam, tetapi angka kelahiran menurun lebih lambat dibandingkan dengan tingkat yang secara historis tinggi. B. Struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografi, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Berdasarkan wilayah geografi, lebih dari 3/4 penduduk di dunia hidup di negara berkembang dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara maju. Berdasarkan tingkat fertilitas dan mortalitas, fertilitas negara berkembang berada dalam kisaran dari 15 sampai 40 per 1000 penduduk. Sebaliknya, mortalitas di negara maju kurang dari 15 sampai 15 per 100 per 1000 penduduk. Berdasarkan struktur usia, penduduk di negara berkembang relatif berusia muda. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun mencakup 30% penduduk di negara berkembang, sementara di negara maju hanya 17%. 3. Transisi demografis. Transisi demografis yaitu penurunan pertumbuhan penduduk. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, tahap pertumbuhan yang hampir stagnan yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Yang kedua, tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Pada tahap kedua ini menandakan dimulainya masa transisi demografis atau peralihan dari tingkat pertumbuhan penduduk stabil atau lamban ke tingkat pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat, kemudian mengalami penurunan. Yang ketiga, tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Yang keempat,
Yang keempat, penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang. A. Perangkap populasi Malthus. Tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus yaitu di mana pertumbuhan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat menurut deret hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Kritik terhadap model Malthus. Yang pertama, teori ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk yang padat. Yang kedua, perangkap populasi Malthus berfokus pada asumsi model itu sendiri bahwa tingkat pertumbuhan penduduk satu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. B. Teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi atau tidak materi keuangan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan atau barang lain. Keinginan punya anak dipengaruhi oleh income harga anak atau biaya hidup, dan keinginan mengonsumsi barang lain atau efek substitusi dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif atau biaya pemeliharaan anak atau biaya pemeliharaan anak serta preferensi untuk barang-barang lain. 5. Konsekuensi fertilitas yang tinggi. Ada beberapa perspektif yang saling bertentangan. Berikut ini adalah beberapa argumen utama yang mendukung dan menentang bahwa konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menentukan berbagai masalah pembangunan yang serius. A. Bukan masalah yang sesungguhnya. Kita bisa mengidentifikasi 3 argumen umum dari orang-orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak menjadi masalah. Yang pertama, masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi pada sejumlah isu lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi negara-negara kaya agar negara-negara berkembang tetap berada di dalam ketergantungan. Yang ketiga, bagi banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan keadaan yang diinginkan. B. Pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Argumen berikut yang mendukung perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk karena konsekuensi negatifnya. Yang pertama, argumen garis keras, kependudukan dan krisis global. Yang kedua, argumen teoritis, siklus populasi, kemiskinan, dan perlunya program KB. Yang ketiga, argumen empiris, 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga, pendidikan. Keempat, kesehatan. Yang kelima, pangan. Yang keenam, lingkungan hidup. Yang tujuh, migrasi internasional. Yang terakhir, yang keenam, beberapa pendekatan kebijakan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan negara berkembang untuk menurunkan tingkat kelahiran. Yang pertama, membentuk penduduknya untuk memilih keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan program-program KB. Yang ketiga, memanipulasi
insentif atau penguatan, dan disinsentif atau pelemahan ekonomi. Yang keempat, memaksa warga negara untuk memiliki keluarga lebih kecil melalui perundang-undangan dan perda. Yang kelima, meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan. Bab selanjutnya, urbanisasi dan migrasi desa kota. A. Dilema migrasi dan urbanisasi. Urbanisasi, tren dan proyeksi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus yang jelas dan menonjol dari proses pembangunannya. Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Meski mayoritas pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan negara berkembang, akan ditemukan kota-kota yang jumlah penduduknya kurang dari 3 juta orang. Pertumbuhan penduduk di kota-kota yang berpenduduk lebih dari 3 juta orang berlangsung lebih cepat ketimbang pertumbuhan penduduk di kota-kota yang lebih kecil di negara berkembang. Bias perkotaan, suatu gagasan bahwa hampir semua pemerintah negara berkembang menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada sektor perkotaan sehingga menimbulkan kesenjangan besar antara perekonomian perkotaan dengan perekonomian perdesaan. Migrasi desa kota merupakan perpindahan penduduk dari desa, kota kecil, dan pertanian ke pusat urbanisasi atau kota untuk mencari pekerjaan. B. Peran kota, ekonomi aglomerasi. Merupakan keunggulan atau efisiensi biaya yang diperoleh produsen dan konsumen dari lokasi dalam kota besar atau sedang berwujud ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi merupakan akibat aglomerasi yang diperoleh sektor-sektor ekonomi seperti pembiayaan, kendaraan bermotor, ketika sektor itu tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan. 1. Distrik industri. Perusahaan-perusahaan umumnya juga lebih memilih berada di lokasi yang memungkinkan mereka belajar dari perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Perusahaan-perusahaan mungkin ingin beroperasi di distrik terkenal untuk memanfaatkan keunggulan pemasaran akan lokasi di mana pemasok perusahaan dan konsumen rumah tangga. Pengguna produknya mengetahui tempat belanja untuk membeli produk terbaik. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok industri merupakan hal yang bisa ditemukan di negara-negara berkembang yang berada pada tahap-tahap pembangunan industri yang bervariasi dari industri rumahan sampai industri manufaktur, berteknologi maju, dan tampaknya merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan daya saing industri. Modal sosial merupakan nilai-nilai produktif dalam nama dan lembaga sosial mencakup kepercayaan kelompok. Perilaku kooperatif yang diharapkan berlaku dengan sanksi atas penyimpangan yang terjadi, serta berbagai pengalaman tindakan kolektif yang berhasil memperbesar harapan dan partisipasi dalam upaya bersama di masa depan. 2. Skala perkotaan yang efisien. Ekonomi kawasan yang bermaksud mengatakan bahwa efisiensi akan tercapai ketika semua industri di sebuah negara dipusatkan ke sebuah kota. Efisiensi ini hanya dapat tercapai bagi sejumlah industri yang terkait erat. Akan tetapi terdapat juga biaya pemupukan yang penting. Pemupukan merupakan tindakan yang dilakukan seorang agen lainnya untuk melakukan tindakan serupa. Bandingkan dengan dampak sebaliknya dari suatu komplementaritas. Oke. Masalah yang ditimbulkan kota raksasa. 1. Bias kota utama.
Bentuk bias perkotaan yang sering menyebabkan gangguan cukup besar adalah apa yang disebut sebagai bias kota utama. Kota terbesar atau tempat utama, suatu negara akan menerima bagian investasi publik dan insentif bagi investasi swasta dalam proporsi lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan bagian kota terbesar kedua dan kota-kota jauh lebih kecil lainnya di negara itu. Akibatnya, kota utama memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih besar dan tidak efisien dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kedua, penyebab timbulnya kota raksasa. Penjelasan lain mengenai kota-kota raksasa berfokus pada konsekuensi dari upaya pemimpin negara dan diktator untuk tetap berkuasa. Di antara negara-negara berkembang sampai akhir-akhir ini, hanya ada sedikit negara demokrasi yang efektif. Agar tetap berkuasa serta mencegah pemberontakan rakyat dan kudeta yang umumnya dipandang paling mengancam jika terjadi di ibu kota negara. Pemerintahan otoriter cenderung menyuap penduduk kota utama. Faktor ekonomi politik lainnya yang berkontribusi terhadap semakin besarnya ibu kota negara adalah perusahaan akan lebih diuntungkan untuk berada pada lokasi di mana mereka memiliki akses yang mudah kepada pejabat pemerintah untuk memperoleh keistimewaan politik dari rezim penguasa yang banyak dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan khusus dengan memberikan imbalan atau dengan menyuap pejabat pemerintah agar dapat beroperasi. D. Sektor informal perkotaan. Sektor informal merupakan bagian dari perekonomian negara-negara berkembang yang didirikan dengan adanya usaha kecil kompetitif, perorangan atau lembaga, perdagangan kelontong atau layanan remeh-remeh berorientasi padat karya tanpa adanya hambatan masuk serta dengan harga faktor dan produk yang ditentukan pasar. 1. Kebijakan bagi sektor informal perkotaan. Beberapa argumen lain ditentukan untuk mendukung upaya meningkatkan sektor formal, yaitu bukti yang tersebar menunjukkan bahwa sektor informal menghasilkan surplus bahkan dalam lingkungan kebijakan tidak bersahabat yang menghambat sektor ini untuk memperoleh manfaat yang diberikan sektor formal. Dengan demikian, surplus sektor formal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Akan ada tabungan yang cukup besar bagi negara berkembang yang seringkali tergantung oleh kekurangan modal. Sektor informal dapat berperan penting dalam pembentukan modal manusia. Sektor informal menghasilkan permintaan akan tenaga kerja semi terampil dan kemungkinan besar tidak akan terserap oleh sektor formal. Yang kedua, perempuan di sektor informal. Di beberapa wilayah dunia, perempuan mendominasi pada migrasi dari desa ke kota dan mungkin bahkan menjadi mayoritas penduduk kawasan perkotaan. Perempuan seringkali mewakili sebagian terbesar dari tenaga kerja secara informal yang bekerja dengan upah rendah dan pekerjaan tidak stabil tanpa tunjangan pegawai atau jaminan sosial. Karena anggota rumah tangga yang dipakai perempuan umumnya melakukan pekerjaan di sektor informal yang produktivitasnya rendah dan memikul beban ketergantungan yang tinggi. Mereka cenderung miskin dan kurang nutrisi. Banyaknya perempuan yang menjalankan usaha kecil dan modal sekitar atau tanpa modal sama sekali yang kebanyakan berkaitan dengan penjualan panganan kecil dan kerajinan tangan. Migrasi dan pembangunan. Migrasi desa kota telah berlangsung secara dramatis dan pembangunan kota memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Tingkat migrasi desa kota di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial.
Akan tetapi dampak migrasi terhadap proses pembangunan sebenarnya jauh lebih luas daripada dampaknya atas semakin parahnya pengangguran terbuka dan terselubung di perkotaan. Bahkan kadar penting gejala imigrasi di kebanyakan negara berkembang bukan pada prosesnya sendiri atau bahkan pada dampaknya terhadap alokasi sumber daya manusia. F. Menuju teori ekonomi tentang imigrasi desa kota. Sebuah teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa kota dalam konteks meningkatkannya jumlah pengangguran di perkotaan dikenal sebagai model migrasi Todaro dan bentuk equilibrium sebagai model Harris-Todaro. Deskripsi verbal model Todaro. Model Todaro merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa migrasi desa kota adalah proses yang secara ekonomi rasional terlepas dari negara pengangguran di perkotaan. Para migran mengkalkulasikan pendapatan yang diharapkan dengan pekerjaan di kota melebihi pendapatan rata-rata di pedesaan. Model Harris-Todaro merupakan sebuah versi equilibrium berdasarkan model migrasi Todaro yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil dari perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ukur memperhitungkan aktivitas sektor informal dan pengangguran terbuka. Nilai sekarang merupakan nilai didiskontokan pada saat sekarang dan sejumlah uang yang akan diterima masa depan. B. Sebuah penyajian melalui diagram. Banyak cara untuk memperluas penerapan model tersebut. Di sini dikemukakan 4 cara. Yang pertama, mengasumsikan bahwa mereka yang berimigrasi tidak memperoleh pekerjaan di sektor modern dan tidak memperoleh pendapatan. Tetapi jika mereka memperoleh pendapatan di sektor informal, maka kita harus memodifikasi pendapatan yang diharapkan. Yang kedua, proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi karena mereka lebih memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh upah perkotaan yang lebih tinggi daripada migran yang tidak terampil. Yang ketiga, pencarian alternatif pekerjaan. Pemilihan keputusan bermigrasi dan perilaku berorientasi ke depan dapat dimasukkan ke dalam model migrasi equilibrium. 4. Model Todaro dan model Harris-Todaro relevan untuk diterapkan di negara berkembang sekalipun upah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya dengan ketentuan upah minimum. C. 5. Implikasi kebijakan. Ketidakseimbangan kesepakatan kerja desa kota yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang memiliki bias perkotaan, terutama bias kota utama, harus dikurangi. 2. Pengadaan lapangan kerja perkotaan bukanlah solusi yang menandai untuk mengatasi masalah pengangguran di perkotaan. Yang ketiga, perluasan pendidikan yang dilakukan secara serempangan akan mendorong lebih banyaknya orang berimigrasi dan membengkaknya pengangguran. Yang keempat, subsidi upah dan penetapan harga tradisional atas faktor yang langka boleh jadi kontraproduktif. Yang kelima, program-program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong. 8. Modal manusia pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pertama, arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam upaya menerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan. Kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga tergantung pada kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan vital, sebagai input bagi fungsi produksi agregat.
pada negara berkembang masih terus menghadapi jumlah tantangan di tengah usaha meningkatkan kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Yang kedua, investasi dalam pendidikan dan kesehatan atau pendekatan modal manusia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal para ekonom dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang dengan investasi lain. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan tidak langsungnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju. Hal ini karena selisih pendapatan antara yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan lebih tinggi di negara berkembang. 3. Pekerja anak. Berdasarkan hasil survei yang lebih dari separuh pekerja anak harus bekerja keras 9 jam atau lebih setiap harinya. Selain itu mereka juga terancam bahaya eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Terdapat pendekatan dalam kebijakan pekerja anak. Pendekatan pertama yang menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan sehingga harus fokus pada pengurangan kemiskinan. Pendekatan kedua, mengedepankan peningkatan minat anak dalam bersekolah. Pendekatan ketiga, pekerja anak tidak dapat dihindari, namun setidaknya bisa diiringi melalui peraturan yang dapat melindungi pekerja anak. Pendekatan keempat yaitu pelarangan pekerja anak, namun pelarangan pekerja anak pun juga belum tentu menjadi solusi terbaik, karena tanpa pekerjaan mereka mungkin mengalami malnutrisi yang parah dan kesejahteraan mereka semakin buruk. Namun, kondisi pelarangan juga dapat menguntungkan anak itu sendiri. Keempat, kesenjangan gender atau diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikiran bahwa akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan. Sebuah perkiraan menunjukkan bahwa global dalam mendidik anak perempuan adalah senilai 82 miliar dolar per tahun. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tak hanya tidak adil tapi juga merugikan. 5. Sistem pendidikan dan pembangunan ekonomi politik permintaan dan penawaran pendidikan. Faktor yang mempengaruhi permintaan atas pendidikan yang pertama adalah prospek untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern di masa depan. Kedua, permintaannya merupakan permintaan turunan. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya proses politik dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Keenam, pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir semua negara, minimal data perkiraan. Akan tetapi, ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan yang buruk di negara lain. Sebagian anak-anak yang bisa bertahan hidup dari keadaan kekurangan pada awal hidupnya cenderung akan mengalami konsekuensi kesehatan seumur hidup. WHO atau World Health Organization mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang benar-benar sejahtera secara mental, fisik, dan sosial, bukan hanya sebatas bebas penyakit saja. Pendekatan ini untuk memberikan landasan konseptual yang lebih baik, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan ukuran yang lebih tepat. Ukuran kesehatan kedua yang diajukan oleh WHO adalah adanya keraguan kualitas data dari kedua ukuran tersebut, khususnya data dari beberapa negara paling miskin dan penggunaan DALY untuk membandingkan kesehatan antara negara masih kontroversial. Yang ketujuh, beban penyakit. Ada 3 penyakit utama yang menghantui negara-negara berkembang, yaitu AIDS, malaria, dan cacing parasit. HIV atau AIDS. Epidemi AIDS mengancam untuk menghentikan atau bahkan membalikan pencapaian kemajuan pembangunan ekonomi dan manusia yang telah diupayakan sedemikian lama
di banyak negara-negara berkembang. Secara keseluruhan, AIDS terutama ditularkan melalui hubungan heteroseksual, mulai darah dan jarum suntik yang terinfeksi terjadi di kalangan pecandu narkoba dan di rumah sakit. Semula AIDS dipandang sebagai penyakit di negara-negara maju, tetapi fakta yang menunjukkan 99% kasus AIDS atau HIV dan kematiannya karena AIDS terjadi di negara berkembang. Malaria. Lebih dari 50 juta orang sakit parah karena malaria setiap tahunnya. Malaria memperoleh produktivitas seperti halnya malnutrisi, parasit, dan masalah kesehatan lainnya. Malaria bahkan memperendah tingkat pertumbuhan. Dengan adanya dana yang memadai, para pakar percaya bahwa dalam tempo cepat vaksin akan ditemukan, tetapi korban malaria cenderung berasal dari negara-negara berpendapatan rendah dan tidak mampu membeli obat-obatan yang mahal. Terakhir, cacing parasit. Di antara banyaknya penyakit parasit yang menyerang orang-orang di negara berkembang, schistosomiasis atau demam siput adalah yang terburuk dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap manusia dan pembangunan. Penyakit ini menurunkan prestasi dan menghambat pertumbuhan anak-anak. Penyakit yang menghantui lainnya adalah trypanosomiasis. Penyakit ini dapat berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. 8. Kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Produktivitas. Beberapa studi menunjukkan orang-orang yang sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Perbedaan teknik statis yang lebih seksama lebih menunjukkan bahwa sebagian besar berpengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas. Sudah banyak bukti bahwa kesehatan dan nutrisi yang mempengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah, dan pengaruh itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang miskin. Kebijakan dalam kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan semua aktivitas yang tujuan utamanya meningkatkan atau memulihkan atau mempertahankan kesehatan. Telah lama diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan negara maju. Beberapa negara seperti China, Sri Lanka telah mencapai tingkat harapan hidup lebih dari 70 tahun. Meskipun tingkat pendapatan negara rendah, sebaliknya beberapa negara dengan pendapatan menengah, tingkat harapan penduduknya lebih rendah meski sumber dayanya lebih besar. Sebab ini dapat kita menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi baik secara input ataupun output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peran sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan, sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki kesehatan. Mungkin itu sekian dari penjelasan materi saya hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.